Lihat Bapak Ibu, nih hasilnya berapa biji nih dari satu tunas. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tuh lihatin, 14 biji dari satu tunas. Mantap. Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali. Saya kali ini ingin berbagi ilmu tentang menanam bawang merah. Alhamdulillah bawang merah di tempat saya ini bagus-bagus sekali. Tuh, lihatin teman-teman, hanya di polybag. Tuh, lihatin, hanya di polybag. Hasilnya luar biasa. Bawang merah saya ini masih berumur kurang lebih 2 bulan kurang 10 hari. Lihatin, nanti saya beritahu cara pembuatannya dari awal sampai akhir. Insya Allah bisa menambah ilmu Bapak Ibu sekalian. Lihatin, ini ada yang anaknya. Lihatin Bapak Ibu, berapa coba nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tuh lihatin, 16 biji. Oh, 16 biji. Alhamdulillah. Nanti saya kasih tahu ilmunya. Ini saya tanam di pinggir jalan Bapak Ibu. Tuh lihatin, tuh saya tanam di pinggir jalan. Alhamdulillah bagus sekali. Tuh lihatin, ada yang anaknya 10, ada yang anaknya 5 biji, ada yang anaknya 6 biji. Tuh alhamdulillah besar-besar Bapak Ibu. Tuh lihatin. Tuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial dari awal sampai akhir. Kebetulan ada media yang yang cukup untuk pembuatan video ini. Kebetulan ada media yang sudah saya siapkan dari mulai pembuatan media, penanaman sampai dengan besar. Nanti yuk kita mulai saja. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang pertama kita siapkan adalah polybag. Terus habis itu tanah ini sudah saya campur dengan arang sekam. Terus habis itu tanah, kebetulan hanya tanah humus atau tanah bekas bakar-bakaran di tempat saya. Terus habis itu saya ambil dan saya campurkan dengan bakaran sekam. Nih liatin, jadinya seperti ini. Lalu kita masukkan tanah tersebut ke polybag. Nah, ayo kita masukkan. Ini polybagnya ukuran berapa ya? Saya kurang paham masalah ukuran polybag. Yang jelas kalau ada gayung itu 1 gayung, ukuran polybag sama dengan 1 gayung. Tuh, lihatin. Nah, di sini sudah saya campur. Ini contoh arang sekamnya. Tuh Bapak Ibu, sudah saya bakar. Saya ambil dari pabrik di dekat saya. Ini sudah saya campur, tapi kita campur lagi nggak apa-apa. Ini sudah saya campur. Kita campur aduk-aduk sampai bawah. Terus habis itu lalu setelah ini kita siapkan bawang merahnya. Ini bawang merahnya seperti ini. Kalau bisa yang bulat teman-teman, kita cari yang bulat. Kalau bisa yang bulat Bapak Ibu. Setelah yang bulat baru kita tanam ke sini. Satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti soalnya kalau banyak jadinya jelek. Di sini tumbuh, di sini tumbuh, di sini tumbuh. Kalau contoh nih 2, nah di sini tumbuh, di sini tumbuh. Jadi penyerapan ininya
kurang penyerapan vitaminnya, nanti medianya juga kurang, nanti medianya nggak cukup. Nah, ini sudah, ini contohnya bawang merahnya kita tanam, nggak perlu dipotong juga nggak apa-apa, pemotongannya itu kurang lebih segini nih. Nah segini, hanya ujungnya aja, itu tujuannya agar mempercepat pertunasan. Jadi kita tanam seperti ini. Oke, sudah kita tanam, jangan lupa kita siram. Dan jangan lupa kita siram, kalau bisa penyiramnya gini aja nih, nggak usah banyak-banyak, kita siram 1 aqua. Oke, itu tahap penyiramannya. 2 aqua nggak apa-apa kalau masih pertama. Nah, udah kita siram, lalu kita taruh di tempat yang teduh dulu. Nih kalau pakai polybag ini kan bisa dipindah-pindah. Nah, kita taruh di tempat yang teduh, bisa pinggir rumah atau di tempat-tempat yang teduh lah pokoknya. Bila perlu kalau enggak atasnya dikasih kayak tutup apa gitu lah, tutup kayak, kalau enggak atasnya dikasih tutup ini apa, kalau enggak atasnya dikasih tutup daun kelapa, itu juga boleh, disender-senderin di pinggir rumah, apa-apa. Nanti selama 3 hari, nanti selama 3 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 5 hari nanti akan terlihat tunasnya. Nah, dari situ makanya dari situ kita akan melihat tunasnya. Nanti biarkan dulu selama 10 hari. Jadi setelah 10 hari pertama kita lakukan pemupukan. Nah, nih Bapak Ibu, saya perlihatkan bawang merah yang umur sudah, nih Bapak Ibu, saya perlihatkan bawang saya sudah umur kurang lebih 12 hari. Nah, sini bisa saya pupuk, yaitu pupuknya bisa menggunakan, kalau saya ini sebenarnya menggunakan tai kambing. Tuh liatin, tai kambing. Tai kambing bagus sekali kan, tanaman saya sehat, tinggi, bagus. Lalu setelah umur 10 hari seperti ini bisa kita pindah ke tempat yang panas. Harus menggunakan full 100% panas. Kalau ini harus 100% panas tanaman bawang merah ini, agar akarnya ini tidak busuk. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya tanaman bawang ini sangat rentan sekali terkait penyakit fusarium atau moler. Nah, apa yang perlu kita lakukan terkait penggunaan, bagaimana cara kita mencegahnya, yaitu dengan cara penyemprotan. Di sini saya kasih tahu proses penyemprotannya. Nah, di sini jangan lupa ketika terjadi ketika tanaman bawang merah kita moler, kita bisa menggunakan antrakol, yaitu obat anti jamur. Nih seperti ini dari Bayer. Ini sangat murah sekali, harganya hanya 35.000. Dan ini kita ambil 1 sendok aja, kita masukkan ke semprotan. Tuh, seperti ini nih cairannya. Lalu ketika moler kita semprotkan. Seperti ini. Kita semprotkan, nggak usah banyak-banyak. Yang penting dari ujung atas sampai ke bawah ini kesemprot semuanya. Ini antrakol. Ini perlu, bila perlu dari mulai proses penunasan itu kalau bisa sekitar 5 hari sekali kita semprot. Tujuannya buat apa? Agar tidak moler tanamannya.
Moler itu karena terjadinya pembusukan akar daun yang mengakibatkan tanaman menjadi moler. Nah, selama fase pertama atau fase vegetatif, nah di sini yang perlu kita lakukan pemupukan yaitu untuk proses pertumbuhan, yaitu bisa menggunakan ini bisa menggunakan tai kambing, bisa menggunakan tai ayam, tapi kalau bisa jangan tai ayam karena sangat panas sekali. Kalau bisa menggunakan tai kambing ya Bapak Ibu. Nah, setelah menggunakan tai kambing, jika kepingin lebih bagus lagi, ketika umur 10 hari itu kita bisa menggunakan pupuk mutiara, yaitu 16 16 16. Ini saya pupuk mutiara ini 16 16 16. Terus saya kasih pupuk kambing, tapi ada jedanya. Saya kasih pupuk mutiara umur 10 hari pertama, terus 10 hari keduanya saya kasih pupuk tai kambing. Nah itu. Nah terus setelah itu Bapak Ibu sekalian, nah nanti dari pertunasan ini di sebelah sini akan mecah tunas-tunas lagi menjadi banyak. Jadi dari satu ini umbi nanti akan menjadi banyak tunas. Nah Bapak Ibu, ini tanaman saya sudah berumur sekitar kurang lebih 30 hari. Sini nih ada terlihat di pemecahannya nih. Ini ada 1 2, ini nanti bisa mecah lagi. Nih, lihatin. Jadi nanti dari sini pecah. Nah, di situ nanti pecahan itu akan tumbuh umbi baru. Nah, makanya nanti anaknya jadi banyak. Nah, dalam proses ini ketika umur 30 hari, maka kita stop pupuk mutiaranya. Nah, kalau kotoran kambingnya kita jojong nggak apa-apa. Ini seperti ini. Kita kasih kotoran kambingnya. Tetap. Tapi kalau kotoran kambing ini bisa kita kasih kayaknya hanya 2 kali, karena kotoran kambing ini sangat awet sekali Bapak Ibu. Nih lihatin. Tuh lihatin, sangat awet sekali. Nah ini tanaman saya umur sekitar 30 hari. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu tetap pemupukan, pembersihan. Kalau ada rumput-rumputnya kita bersihin, terus yang mati-mati seperti ini kita bersihin. Kalau bisa menanam itu kalau bisa yang rapi, yang bersih. Nah kalau tanaman rapi bersih, insya Allah penyakit juga nggak akan datang. Jangan lupa penyemprotan yang saya beritahu pada umur 10 hari atau 12 hari yang dulu. Jangan lupa untuk kita lakukan penyemprotan antrakol atau fungisida yang lainnya. Banyak, ini harganya 35.000, murah. Ini masih banyak sekali nih. Hanya kepake baru 2 sendok. Baiklah Bapak Ibu, sini apa yang harus kita lakukan dalam proses ini, yaitu pemupukan lagi, tetapi kita harus menggunakan pemupukan fase generatif, yaitu fase pembuahan. Baiklah Bapak Ibu, ya umur sudah 30 hari kita fokus ke generatifnya, yaitu proses pembuahan. Nah nanti vegetatifnya kan bisa terbantu dari kotoran kambing tersebut. Nah, untuk fase generatif kita bisa menggunakan pupuk yang alhamdulillah sangat bagus sekali. Untuk fase vegetatif kita bisa menggunakan pupuk dari pertanian nih, MKP. Nah, alhamdulillah pupuk ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Buat cabai bisa. Oke, video Kang. Ini Bapak Ibu yang saya gunakan pada umur 30 hari. Sebenarnya saya sudah nanam banyak sebenarnya, nggak cuma 1 yang umur 30 hari.
Tidak banyak sekali sebenarnya, tuh liatin. Mana lagi ya, banyak lah. Nah, di sini pada fase ini kita gunakan pupuk ini sangat bagus sekali ini Bapak Ibu. Ini saya beli 35.000, baru terpakai 1 sendok. Itu pun nggak habis-habis buat nyemprot. Nah, ini namanya pupuk MKP dengan merek Pak Tani. Ini 1 kilogram, dan di sini kandungannya sangat bagus sekali. Yang jelas saya bukan orang pertanian, makanya saya juga kurang paham. Yang jelas bagus sekali. Nih, jadi kita gunakan. Nah, kalau bisa untuk penyemprotan khusus pupuk MKP ini. Nah, ini kalau bisa menggunakan semprotannya itu dibedakan, jangan nyampe disamakan, takutnya nanti kecampur sama dengan jamurnya, anti jamurnya. Nah, nanti kalau bisa dibedakan antara alat semprot untuk MKP Nah, kita bisa menggunakan pupuk ini untuk penyemprotan. Nah, untuk penyemprotan itu khusus MKP, kita harus menggunakan semprotan yang jangan kalau bisa dibedakan. Ini khusus MKP, pupuk untuk fase vegetatif, yang ini untuk jamurnya. Nah, ini. Terus setelah kita bedakan, dan lupa penyemprotannya dilakukan seminggu sekali. Untuk untuk obat jamurnya, kalau hari Senin obat jamur. Nah, nanti untuk 3 hari kemudian semprot MKP. Dan alhamdulillah terbukti bahwa untuk pupuk MKP ini sangat bagus sekali. Ini MKP dengan logo Pak Tani, beratnya 1 kg. Untuk saat ini tanaman saya berusia sekitar hampir 1,5 bulan. Saya baru menghabiskan sekitar 2 sendok MKP. Dan ini isinya mungkin kalau disendokin ada 50 sendok mungkin. Kurang 9 hari malahan. Tuh liatin hasilnya. Bawang merahnya sudah mulai terlihat semuanya. Tuh, besar-besar Bapak Ibu. Tuh, liatin. Tuh, liatin. Sangat bagus sekali. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu tetap pembersihan. Pembersihan tanaman-tanaman yang mati. Tuh, liatin yang satunya. Besar-besar sekali. Ini hanya 1 umbi Bapak Ibu. 1 umbi bisa dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 umbi. Tuh, liatin kalau saya bohong, hitung sendiri. Tuh, kalau yang ini dapat berapa, tapi umbinya lebih besar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 8 umbi. Lihatin Bapak Ibu, besar-besar sekali umbinya. Yang ini juga lumayan besar. Tuh, sangat bagus sekali. Tetap pada fase ini kita hanya menunggu panen, tetapi jangan lupa tetap masih pupuk MKP. Cuman semprot sampai dengan 2 bulan 10 hari ini masih habis sekitar 3 sendok Bapak Ibu. Bayangin, saya beli harganya 40.000, baru kepakai 3 sendok. Di sini nih masih banyak sekali nih. Tuh, liatin. Nah, masih banyak sekali pupuk MKP, mantap. Jangan lupa ininya obat jamurnya antrakol. Bisa antrakol, bisa yang lainnya lah. Yang jelas fungisida. Kalau yang ini pupuk fase generatif. Nih, bisa bawang merah, bisa cabai, bisa kentang, bisa apa lagi? Tomat,
stroberi, mangga dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, terbukti pupuk MKP, terus habis itu obat fungisida. Jangan lupa medianya. Nih medianya sangat gembur sekali, karena saya menggunakan tanah yang humus, tanah bekas bakar-bakaran, dan dikasih aram sekam. Habis itu saya berikan pupuk kandang masih 1 kali nih, 1 kali, belum 2 kali. Saya kenapa baru 1 kali, karena masih 1 kali aja ini kotoran hewannya belum habis nih, masih tetap masih utuh. Ini kita pecah nih, coba tuh, masih utuh. Sangat bagus sekali pupuk kambing itu. Pertama dingin, nggak panas, efeknya ke tanaman. Baiklah Bapak Ibu, sebenarnya saya punya tanaman banyak sekali, sekitar 80 biji ya, nggak banyak sekali sih di polybag. Nah, alhamdulillah semuanya berhasil semua dengan prosedur yang saya beritahu dari video-video yang dari masa pembuatan lahan sampai ini. Intinya pembuatannya seperti itu. Yang jelas untuk pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Terus mari belajar bersama-sama, kita usaha bersama. Jika nggak punya lahan kita bisa menggunakan polybag, yang punya lahan alhamdulillah kita bisa menggunakan lahannya Bapak Ibu. Mungkin ketika lahan juga tetap harus diperhatikan media tanahnya, itu sangat diperhatikan nih Bapak Ibu, sangat gembur sekali karena ada arang sekamnya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya sudah punya banyak sekali tanaman, 80 biji. Tuh liatin, tuh saya nggak bohong kan. Tuh, karena saya bikin videonya terlambat, makanya saya bikin video dari awal, tutorial dari awal sampai akhir. Sini tuh liatin, banyak hasilnya. Tuh liatin, besar-besar kan. Tuh kalau saya bohong, tuh ini tanaman saya 2 bulan kurang 10 hari Bapak Ibu. Tuh liatin, besar-besar semuanya hasilnya. Tuh liatin, tuh besar-besar semuanya Bapak Ibu. Tuh hampir semuanya besar. Tuh liatin Bapak Ibu, besar-besar sekali. Tuh. Nih, kalau pengen belajar silahkan datang ke tempat saya. Insya Allah kita belajar bareng-bareng. Saya juga baru belajar, makanya kita belajar bareng-bareng. Yang jelas menurut saya media sama proses pemupukan itu sangat penting. Proses penyiramannya ini saya lakukan setiap malam karena saya siang kerja. Jadi setiap malam saya siram. Kalau hujan nggak saya siram, tapi kalau nggak hujan saya siram. Yaitu proses penyiramannya itu hanya 1 aqua. Nih, hanya segini. Kita siramkan itu setiap malam. Dah cukup sehari segitu. Alhamdulillah tanaman saya bisa bagus sekali Bapak Ibu. Ini tinggal nunggu panen, katanya sih 2 bulan setengah 2 bulan setengah sudah mau panen. Ini sementara umbinya sudah sebesar ini. Ini masih berumur 2 bulan kurang 10 hari. Mungkin karena pemupukannya tadi, pemupukan pembesar buahnya yaitu MKP. Jangan lupa setiap malam tetap disiram Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, nih hasilnya berapa biji nih dari 1 tunas. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tuh liatin, 14 biji dari 1 tunas. Mantap. Terima kasih. Itu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.